Hai sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya Kang Uje. Di video kali ini saya akan berbagi tentang YouTube dan hal-hal yang terkait dengannya, khususnya diri saya pribadi yang saat ini sedang mulai berkarya di YouTube. Apa itu YouTube? YouTube merupakan salah satu situs web untuk berbagi video yang didirikan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal. Siapa saja? Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005 yang bertempat di California, Amerika Serikat. Jadi di YouTube ini kita bisa berperan baik sebagai uploader atau pengupload video atau pembuat video maupun sebagai penonton saja. Jadi alasan saya berkarya di YouTube adalah yang pertama ya, sering menonton video yang ada di YouTube. Jadi sudah sejak lama sebenarnya, sejak sekitar 2008-2009 lah kalau saya pribadi ya, sudah mulai menonton video-video yang ada di YouTube. Baik itu tentang berita, tentang politik, tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang pendidikan, tentang hiburan, tentang olahraga dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya juga melihat tren orang-orang itu sudah banyak yang mulai beralih ya, asalnya nonton di televisi, sekarang pada pindah ke tontonan yang ada di YouTube seperti itu. Karena kan kalau nonton di YouTube itu istilahnya bisa fleksibel ya, tinggal kita ketik keywordnya mau nonton apa, nanti kan langsung ada berbagai macam judul yang kita inginkan tersebut. Saya berpikir, saya sering menonton video orang, kenapa saya tidak coba saja saya buat sendiri videonya agar bisa berbagi manfaat juga kepada orang banyak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alasannya adalah karena pandemi COVID-19. Seperti kita tahu ya, sejak pemerintah mengumumkan tepat setahun lalu ya, bencana pandemi COVID-19 ini, banyak sektor-sektor yang terganggu sebenarnya seperti itu. Mulai dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kemudian transportasi dan lain sebagainya itu terdampak ya karena adanya COVID-19 ini. Wabil khusus kalau saya sekarang kan sedang diamanahi di lembaga pendidikan. Pendidikan saat ini mayoritasnya adalah belajarnya sekarang sedang daring ya, sedang online seperti itu. Para siswa belajar di rumah dan gurunya mengajar di domisilinya masing-masing seperti itu. Nah, mengajar saat online ini jangan dibayangkan sama dengan saat mengajar di kelas ya, karena saat online ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya nih, waktu. Tidak mungkin kita misalnya mengajar itu berjam-jam, misalnya dari jam 8 sampai jam 3 sore misalnya mengajar terus, karena ada keterbatasan ya seperti itu, keterbatasan perangkat yang digunakan baik pengajar maupun muridnya. Kemudian ada juga keterbatasan waktu, kemudian ada juga keterbatasan biaya misalnya. Apa maksudnya biaya? Kan untuk terhubung ke internet itu butuh biaya ya, untuk beli pulsa, untuk beli kuota data seperti itu. Jadi tidak mungkin mengajar di saat online ini terus-terusan seperti itu. Tidak mungkin berlama-lama lah istilahnya seperti itu. Akhirnya karena para guru juga termasuk saya ya, mengajar itu tidak terlalu lama lah, boleh dikatakan seperti itu. Maka kan ada celah-celah waktu kosong nih seperti itu. Nah, saya berpikir kenapa saya tidak gunakan saja untuk membuat video yang nanti bisa saya upload ke YouTube seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah
dokumentasi. Jadi sebagai dokumentasi pribadi ya. Tadi kan kita membuat video nih, video di mana di video tersebut ada diri kita yang direkam. Nah, otomatis kan itu sebenarnya jadi dokumentasi pribadi seperti itu, yang ya suatu saat bisa kita cek lagi lah, bisa kita tonton lagi seperti itu, untuk mengenang saat-saat dulu pernah membuat karya. YouTube itu kan tidak menutup kemungkinan pasti adanya kendala, misalnya apakah di banned lah akunnya atau hal-hal lainnya yang tidak kita bisa prediksi. Nah, kalau kita dokumentasikan, kalau kita simpan file-filenya misalnya di dalam sebuah storage penyimpanan ya, bisa di flash disk, bisa di komputer dan penyimpanan lainnya. Nah, toh kita masih punya file aslinya kan, seperti itu. Jadi lebih aman. Kemudian yang selanjutnya adalah memperluas jaringan. Otomatis ketika kita mengupload video kita ke publik, apalagi ya pengaturannya publik kan, bisa publik, bisa pribadi kan, seperti itu. Ketika kita upload ke publik, maka secara tidak langsung kita sedang mulai berinteraksi dengan orang banyak. Apalagi misalnya ada komentar dari orang lain, kita saling berbalas. Nah, di sana kan terjadi interaksi itu antara kita dengan orang lain, yang bisa jadi orang tersebut kita tidak kenal sama sekali seperti itu, tapi bisa terhubung lewat video YouTube yang kita upload tersebut. Jadi mudah-mudahan bisa meluaskan jaringan pertemanan seperti itu. Kemudian alasan yang selanjutnya, yang kelima, adalah monetisasi. Banyak orang yang terutama nih ya sangat semangat untuk membuat konten di YouTube itu adalah agar bisa dimonetisasi seperti itu. Namun kan sebenarnya untuk monetisasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Persyaratannya yang paling umum adalah dua ya. Minimal harus mendapat 1000 subscriber, dan yang kedua adalah minimal 4000 jam tayang. Artinya video kita itu ditonton sebanyak 4000 jam tayang, seperti itu. Jadi jika dikelola dengan baik, itu tidak mustahil nih video kita itu bisa menghasilkan uang ya dari YouTube. Bahkan banyak orang yang berpendapat saat ini YouTube itu merupakan salah satu platform yang lagi tren ya, untuk selain untuk hiburan, selain untuk berkarya, itu juga untuk menghasilkan uang, seperti itu. Kemudian yang keenam, kalau bagi saya adalah mudah-mudahan ketika saya berkarya di YouTube, video-video yang saya bagikan ke publik itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya ada ilmu yang bisa diambil, mudah-mudahan ilmu tersebut diserap oleh yang menontonnya, kemudian yang menontonnya mengamalkan, mudah-mudahan saya juga kebagian pahala dari ilmu tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian terkait perlengkapan yang saya gunakan, diantaranya nih, yang pertama handphone ya, smartphone. Saya menggunakan handphone, dan ini bagi saya saat ini yang boleh dibilang yang vital ya, yang paling utama, karena handphone ini sangat multifungsi. Bisa digunakan untuk merekam video, mengambil gambar, mengedit video ya, diolah video tersebut supaya nanti siap diupload, itu menggunakan handphone, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tripod ya. Tripod ini saya gunakan untuk menyangga HP ya, HP yang digunakan saat merekam nih, agar tidak bergerak-gerak atau tidak bergetar misalnya. Karena maklum kan belum ada yang mengamera saya, jadi saya sudah saja menggunakan tripod untuk proses perekaman. Kemudian yang ketiga adalah lampu kamar nih. Saya menggunakan lampu kamar itu bukan apa-apa, karena saat ini saya belum punya lighting ya, penerangan yang cukup, ya sudah menggunakan lampu kamar saja seperti itu, untuk menghadirkan cahaya yang secukupnya.
yang penting tidak buram lah, seperti itu. Kemudian peralatan yang selanjutnya yang keempat adalah green screen. Saya menggunakan green screen, yaitu kain yang berwarna hijau muda yang digunakan di belakang saya saat rekamannya. Fungsinya biar nanti ketika diedit nih, saya bisa dengan leluasa mengganti backgroundnya, seperti itu, biar lebih kelihatan lebih menarik dan seterusnya. Kemudian yang kelima, perlengkapan yang saya gunakan dalam membuat video YouTube adalah aplikasi di dalam handphone yang bernama KineMaster. Ini bisa sahabat-sahabat dapatkan di Play Store ya, di Google Play Store. Mudah ya, tinggal download di sana. Nah, dengan aplikasi KineMaster inilah yang sebenarnya sangat penting ya, karena dengan aplikasi ini saya tadi bisa mengedit, mengolah video sedemikian rupa sampai benar-benar matang, sampai benar-benar menarik, dan sampai siap untuk di-upload ke akun YouTube saya. Seperti itu. Kemudian yang ke-6, saya menggunakan netbook ataupun komputer ya. Ini sebenarnya hanya untuk mengelola di YouTube studionya. Karena tadi kan untuk edit, untuk upload itu cukup menggunakan handphone saja. Nanti ketika cukup berat di handphone ketika mengelola YouTube Studio, maka bisa menggunakan komputer. Kemudian terkait rencana konten yang akan saya buat, tentunya tidak satu tema saja kalau saya rencanakan. Yang pertama adalah tentang ngaji ya, tentang ngaji, baik tentang membaca Al-Quran, kemudian tentang belajar tentang kaidah-kaidah membaca Al-Quran, ilmu tajwid namanya, ataupun ngaji yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang inspirasi. Apapun yang nanti yang saya sampaikan, misalnya temanya tentang inspirasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang menonton video tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang edukasi ya, tentu saja tentang edukasi, karena saat ini berhubungan dengan amanah saya saat ini di dunia pendidikan ya. Mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang bisa di-share, bisa dibagikan, dan bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Selanjutnya adalah tentang bola ya. Loh, kenapa bola ya? Ini salah satu hobi ya yang saya gemari, seperti itu, adalah tentang sepak bola ya. Tentang sepak bola, namun nanti ini lebih kepada hikmah-hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari olahraga yang bernama sepak bola, seperti itu. Dan tentunya nanti akan ada juga konten-konten lainnya yang tidak kalah bermanfaat. Untuk harapan, saya sangat berharap sih mudah-mudahan video-video yang saya bagikan ke sahabat-sahabat ya, itu bisa banyak manfaatnya ya, tidak hanya bagi sendiri, tapi syukur-syukur bisa dirasakan manfaatnya oleh sahabat-sahabat sekalian, seperti itu. Dan sebagai media saya untuk berkarya ya, karena yang di video yang terdahulu pernah saya sampaikan bahwa YouTube ini saya jadikan wadah untuk menuangkan ide-ide saya, gagasan-gagasan saya dalam sebuah video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Adapun kalau misalnya bisa sampai monetisasi dan seterusnya, itu urusan belakangan. Yang penting tadi ya, ini sebagai media saya untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk karya-karya video. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jangan lupa nanti like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan klik tombol notifikasi biar ketika saya nanti membuat video yang terbaru, sahabat-sahabat akan mendapat pemberitahuannya, seperti itu.
Sekian dari saya. Salam sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.